Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, akhirnya kita baru saja selesai menyaksikan film Black Adam, film terbaru dari DCU yang gila. Akhirnya film ini dirilis juga. Ini bener-bener new era dari DC. Bukan sekedar slogan, ternyata bukan sekedar S3 marketing. Ternyata setelah kita menyaksikan filmnya, kita cukup puas dengan film ini. Gila, sebuah debut yang manis untuk Black Adam, untuk kelahiran sebuah superhero baru di live action. Dan kita juga sangat terharu dengan kerja keras dari Dwayne Johnson, benar-benar terbayarkan. Karena kalau kalian belum tahu, Dwayne Johnson ini bukan sekedar aktor doang. Dia ini adalah tulang punggung ataupun orang di balik terbentuknya Shazam Universe ini. Dia yang membentuk bagaimana ceritanya, bagaimana membentuk nantinya akan bertemu dengan Shazam, akan bertemu dengan Superman. Dia adalah orangnya, salah satu orangnya, bukan orang-orang di balik DC aja. Jadi kita sangat menghargai usaha dari Dwayne Johnson ingin menyelamatkan DC ini, guys. Terbukti setelah menyaksikannya, gila. Ini secara general bisa masuk ke semua orang. Ceritanya simpel tapi mengena dan nggak menghilangkan vibe ciri khas dari DC yang dark kayak gitu, guys. So sekarang kita langsung saja review non spoiler dulu, karena kita menghargai teman-teman yang di kantor mungkin belum sempat nonton film ini. Kalau kita langsung bilang ada ini yang muncul, ada itu yang muncul, kan nggak lucu ya guys ya. Jadi sekarang kita bakal review non spoiler, aman buat teman-teman yang belum nonton. Silakan lihat bagaimana pendapat kita setelah menyaksikan film ini. Let's go. Untuk membantu kalian semuanya yang belum nonton film ini, Black Adam hanya punya satu post credit scene. Ini terletak di bagian mid credit. So buat teman-teman yang mungkin udah menyaksikan post credit scene yang mendebarkan itu, kalian boleh pulang. Atau kecuali kalau kalian ingin melihat siapa orang-orang di balik pembuatan film ini, itu lebih gua hargai lagi dan macos, guys. Nah, yang kedua gua perlu komentari adalah kritik ataupun skor dari Rotten Tomatoes yang ternyata cuman 5. Nggak tahu kalau sekarang mungkin udah dirubah, udah naik. Kenapa cuman 5 film sekeren ini gitu loh. Tapi ya balik lagi, terserah, itu kan selera. Kita nggak boleh menjustifikasi orang-orang yang memberi nilai jelek untuk film ini. Itu kan pandangan mereka, bagaimana mereka melihat secara teknis. Tapi menurut kita sangat disayangkan film sekeren ini hanya diberi 5. Bangke, rotan, bangke. So sekarang mari kita berbicara soal sinopsis dari film ini. Kurang lebih film Black Adam ini menceritakan bangkitnya sang jawara Khandak sejak 5.000 tahun yang lalu, akhirnya terbebaskan oleh beberapa mantra-mantra. Dan akhirnya dia bangkit melihat Khandak ini sudah berubah total di masa modern. Meskipun Khandak ini sudah di masa modern, tapi memang dari dulu sampai sekarang nasibnya tetap sama. Khandak ini masih dijajah. Bedanya sekarang dijajah oleh orang yang lebih canggih lagi yang bernama Intergang, guys. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana perjuangan dari Black Adam dan juga teman-teman ISIS juga menyelamatkan Khandak ini. Apakah mereka berhasil? Silahkan tonton filmnya, guys. So sekarang gue mau menanggapi tentang alur cerita dari film Black Adam ini. Jujur buat teman-teman yang mungkin fans DC garis keras yang selama ini tahu benar gimana ciri khas dari DC, akan sedikit aneh dan juga perlu transisi untuk film ini, karena film Black Adam ini membawa tema cerita yang cukup simpel dan sederhana. Tapi memang meskipun sederhana dan juga formulatik, tapi secara general ini cuanetik, tahu gak sih, cuan genik gitu. Jadi semua orang akan sangat bisa memahami cerita ini meskipun lu nggak fans sama DC dan juga meskipun kalian nggak benar-benar membaca komik dari Black Adam. Jadi itu merupakan sebuah proses perubahan yang cukup menarik dari DC. Mereka kayaknya sudah menurunkan idealisme mereka secara perlahan untuk lebih membuat film ini bersaing dengan di sebelahnya. Gue bukan ngomong soal DC di bawah Marvel dan sebagainya, bukan membanding-bandingkan, tapi ini sebuah langkah yang menurut gue cukup jenius untuk di masa sekarang, di mana kebanyakan orang-orang superhero mungkin lebih suka dengan konsep superhero yang ringan, yang gak ribet gitu ya. Jadi film ini ya lagi-lagi cuan genik gitu. Semua orang bisa memahami dan bisa nonton film ini, guys. Kemudian dari sisi origin story, menurut kita film ini merupakan debut yang manis. Penonton awam pun sangat mengerti bagaimana cerita dari karakter Black Adam ini di awal dari Khandak 5.000 tahun lalu, transisinya bangkit bagaimana, bahkan cara ia mendapatkan kekuatan di akhir-akhir itu merupakan plot twist yang sangat menarik untuk teman-teman yang tidak membaca komik-komik dari Shazam. Justru memahami bahwa ini konsep yang menarik dan sesuatu yang menjanjikan untuk karakter ini di masa depan. Apalagi kalau kalian udah lihat post credit scene-nya, guys. Sekali lagi, dengan konsep yang sederhana ini menurut kita
Jadi mudah dipahami semua fans, bahkan mungkin orang-orang yang nggak suka film rumit jadi berdatangan pengen nonton film ini, dan silakan kalian coba guys. Tapi memang tidak ada film yang sempurna. Yang kita tidak suka dari film ini adalah bagaimana development cerita, transisi ceritanya dari awal film sampai pertengahan itu vibe mengerikan, seram, dan juga excited itu benar-benar dibangun. Ini wah, ini bakal keren banget gitu loh. Tapi menjelang pertengahan sampai ke akhir ceritanya itu bener-bener cepet dan seolah-olah ini dibuat terburu-buru gitu loh. Kenapa harus terburu-buru seperti itu? Jadi ya gimana ya, pertarungan antara Black Adam dan di dalam film ini pun menurut kita cukup dipercepat, dan setiap karakter-karakter yang hadir itu selalu menjelaskan asal-usul mereka dan bener-bener sekali lagi terlihat sangat terburu-buru. Belum lagi kedatangan villain utama di film ini yang kalian semuanya sudah tahu lah, di trailer mungkin udah dijelaskan bahwa kedatangan Savage di film ini itu juga tidak terlalu bombastis dan juga mengerikan. Jadi seolah-olah penonton ketika kita menyaksikan film ini kita dipaksa untuk ngeri, padahal kita belum terlalu kenal dengan Savage ini dan tidak terlalu tahu bagaimana semengerikan apa sih dia. Tapi mereka nggak memberikan kesempatan untuk penonton memahami, langsung bas bibus berantem aja sehingga kita ngeri dari mananya sih gitu. Nah itu yang sedikit disayangkan. Tapi kalau kalian mungkin baca komiknya dan tahu bagaimana karakter dari Savage yang semengerikan apa dia, jelas kalian akan ngeri. Tapi untuk penonton awam, gue memposisikan sebagai awam, nggak terlalu ngeri untuk ini, dan juga cenderung terlalu mudah dikalahkan ya. Lagi-lagi saking overpowernya si Black Adam ini, jadi kita lupa kalau musuh-musuhnya itu sebenarnya kuat tapi jadi lemah gitu. Lagi-lagi ya, penyakit dari DC dia seperti itu ya, bukan penyakit ya, mungkin ciri khas kali ya. Tapi lagi-lagi kita sangat memahami bahwa ini film awal, terlalu dini bagi kita untuk mengkritik bla 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 soal kekuatan overpowernya gimana, terlalu dini. Kita harus lihat bagaimana progresnya ke depan. Menurut kita sangat menjanjikan guys. Tapi kita mau sedikit membela perkataan kita tadi, karena bukan maksud gue film ini nggak bagus, justru film ini sangat bagus. Jadi dari pertengahan sampai akhir itu terlalu cepat sehingga membuat kita kurang puas. Seharusnya bisa lebih lama lagi. Kenapa cepet banget selesai? Karena kalian pasti tahu kan kalau sebuah film yang bagus, lagu yang bagus, kalau terlalu cepat itu kok udah selesai, gue lagi menikmati, bener-bener menikmati loh gitu. Nah semoga kalian menangkap apa yang kita maksud guys. Meskipun film ini adalah film solo Black Adam, tapi kontinuitasnya dengan DC Universe nggak perlu dipertanyakan lagi, karena ada banyak sekali Easter egg, kemudian juga hal-hal kejadian yang berhubungan dengan DC Universe. Tinggal si DC ini aja gimana mereka bakal memanfaatkan film ini ke depannya. Kalau mereka nggak memanfaatkan sih bodoh ya, kalau kita bilang goblok gitu. Karena ada banyak sekali penanaman modal untuk film ke depannya, apalagi di penjaranya si Amanda Waller. Itu bukan spoiler ya, kalian nggak tahu ya gimana. Itu ada banyak sekali yang bisa kita bahas nanti. Hadirnya Amanda Waller pun di sini menurut kita sebuah jembatan yang sangat manis untuk kisah-kisah dari DC kedepannya yang sangat cerah ya. Kemudian juga selanjutnya untuk adegan-adegan perkelahiannya tuh sekali lagi kita bener-bener nggak diberi napas, dari awal sampai akhir berantem terus gitu loh. Ini mungkin salah satu dampak aura dari Dwayne Johnson ya, karena memang gak semuanya berantem, tapi justru di adegan-adegan yang gak berantem pun penonton tuh masih tegang, urat tuh masih naik, anjir. Itu tuh berkat keberhasilan dari Dwayne Johnson membawa karakter ini untuk karakter yang badass, seram, anti-hero yang bener-bener anti-hero gitu. Jadi meskipun sekali lagi meskipun adegannya slow tapi kita masih tetap tegang. Itu menurut kita sebuah experience yang sangat menarik untuk menonton film superhero. Selanjutnya kalian juga pasti tahu kalau film Black Adam ini bukan hanya tentang Black Adam. Di sini ada banyak sekali karakter-karakter yang dibawa. Salah satunya ada Isis, si wanita ini yang nantinya juga akan menjadi superhero di masa depan. Kemudian juga JSA yang ternyata di versi live action ini disebut sebagai Justice Society ya. Belum ada Justice Society of Amerikanya, belum ada ya. Kayaknya mereka pengen general dan nggak mau menambahkan embel-embel Amerikanya ya. Tapi kalau dalam komik kan JSA. Ini juga sebuah debut yang manis untuk JSA, Justice Society, karena hadirnya 4 karakter yang menarik ini menambah kaya cerita di film ini. Gue sangat suka dengan penggambaran Hawkman yang kalau di dalam komik juga kayak gini. Hawkman dia ini berasal dari planet yang
teknologinya itu bahkan berkali-kali lipat majunya daripada bumi, dan juga diperlihatkan di sini. Dan kalau gue lihat dari Hawkman ini, vibe Black Panther, T'Challa, kemajuan dari Wakanda tuh kental di sini. Bukan menyamakan, tapi ini kayak perbandingan dan juga saingannya lah untuk Black Panther. Gua ada juga loh kata DC kayak gitu. Kemudian juga untuk Cyclone juga manis banget. Jadi setiap Cyclone itu beraksi gua wah jadi kayak deg-degan sendiri gitu. Jadi manis. Jadi gue pengen ngeliat lagi aksi mereka mungkin di solo movie ke depannya guys ya. Selanjutnya ada karakter Atom Smasher yang merupakan salah satu karakter inti yang membuat film ini berwarna dan juga penuh bercanda. Di kala yang lain serius, dia bercanda. Kayaknya ini kalau di Marvel kayaknya Deadpool-nya lah ya. Dari kostum pun mirip-mirip ya. Dengan Atom Smasher yang kurang berpengalaman ini justru membuat film ini semakin menarik dan juga kita jadi tertawa, nggak serius mulu gitu loh. Dan juga ini juga merupakan langkah yang bagus untuk karakter Atom Smasher. Kalau gue bisa tebak nantinya bakal ada film solo untuk Atom Smasher ini deh. Kemungkinan ya, mungkin dia dimasukkan sama Cyclone, itu jauh lebih menarik. Dan member yang terakhir dari Justice Society ada Dr. Fate yang juga merupakan karakter favorit gue karena di sini Dr. Fate keren banget guys. Menurut gue penggambaran kekuatannya itu belum digambarkan secara luas di film ini, dan gue sangat berharap bahwa Dr. Fate ini akan dibuatkan solo movie-nya secepatnya gitu loh. Dan perlu kalian ketahui juga kalau Dr. Fate nggak cuman dia, kemungkinan ke depan kalau dibuatkan solo movie ada generasi-generasi Dr. Fate yang lain mungkin saja guys. Kemudian juga dari sisi sinematografi dan juga scoring gak perlu diragukan lagi. Ciri khas dari film Black Adam ini akhirnya mereka membuat ciri khas mereka sendiri dengan tuntun warna kayak gini, CGI-nya kayak gini, fighting skill-nya ketika adegan berantem, scoringnya juga mendukung dengan sangat baik. Bahkan di seluruh film musik-musik rocknya ini benar-benar gila, membangkitkan semangat kita. Sayangnya gue tuh nonton di deket cewek guys. Kayaknya ceweknya ini nemenin pacarnya yang suka DC, jadi kayak hambar gitu. Jadi kalau kali kita aja nonton bareng, kalau kita dikasih kesempatan untuk bareng, pasti bakal jingkrak-jingkrak bareng ngeliat setiap adegan-adegan fighting yang menurut gue sangat bombastis guys. So sekarang sampailah kita ke kesimpulan dari review kita kali ini. Film Black Adam ini meskipun konsep ceritanya formulatik, banyak digunakan dan juga mainstream, tapi sangat mudah dipahami secara general. Dan juga gue sangat menghargai usaha keras dari Dwayne Johnson, debut yang manis juga untuk JSA atau Justice Society di sini. Dan menurut gue film Black Adam ini mampu mengobati rasa hambar kita untuk pakem dari film superhero yang jujur 1 tahun terakhir ini ya biasa-biasa aja dan juga hambar. Jadi kalau kalian pengen melampiaskan semua itu, tonton Black Adam, menurut gue juga sangat bisa mengobati kehausan kalian tersebut guys. So di akhir gue mau memberikan skor untuk film ini 8 dari 10. 2-nya itu mungkin untuk PR kayak dari chemistry, dari mungkin ceritanya terlalu sederhana, mungkin akan diperbaiki di film-film selanjutnya. Dan tentu di post credit scene gue sangat menantikan film mereka. Semoga saja cepat terrealisasikan karena film si Doi itu sudah mulai dikabarkan bakal segera digarap. Yang kedua, semoga saja segera dalam beberapa tahun ini ya guys. Kalau bisa jangan lama-lama ya, 1 tahun atau 2 tahun langsung bam bim bum buat mereka lagi gitu. Oke guys, thank you buat teman-teman yang udah menyaksikan review kita kali ini. Nantikan review spoiler kita setelah mungkin 1 minggu tayang film ini, kita bakal buat pembahasan spoiler dari film Black Adam. So pasti kalian semuanya mungkin belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.